Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi kita mengenai instrumen keuangan derivatif. Udah kelihatan pada PowerPoint yang udah Ibu share, Ibu tampilkan. Oke. Nah, ini Ibu ada buat materi di PowerPoint ya. Jadi kalau ada di buku mengenai instrumen keuangan derivatif itu hampir sama, tetapi kita detailnya lihat dari PowerPoint yang udah Ibu tampilkan. Oke, jadi di sini overview kita membahas apa itu opsi, mekanisme perdagangan opsi seperti apa, kemudian karakteristik keuntungan dan kerugian opsi, kemudian terakhir ada strategi perdagangan opsi. Oke, jadi di sini kita membahas dulu opsi itu apa, nah bagaimana sistem perdagangan opsi, keuntungan kerugian, dan sistem strategi perdagangannya. Oke, kita membahas yang pertama mengenai spot rate dan spot market. Spot rate di mana bursa falas melakukan transaksi jual beli dengan kurs spot dengan cara immediate delivery dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Nanti kita bahas ya lebih detailnya. Kemudian ada spot market. Ini bursa falasnya ya. Misalnya contohnya ini di negara Jakarta, di negara Indonesia kota apa? Provinsi Jakarta, DKI Jakarta, kemudian ada di Tokyo, di New York, Paris, Hong Kong, Singapura. Nah, tempat lain yang berlaku di adanya spot rate. Oke, ini T+1 atau T+2. Oke, di sini contoh kasusnya ada, misalnya seorang pengusaha di Jakarta perlu falas USD 10.000 ya, 10.000 USD untuk anaknya yang akan sekolah di Amerika Serikat. Jadi pengusaha tersebut adalah nasabah Bank BNI. Jadi pengusaha tadi perlu falas sebanyak 10.000 USD. Kemudian dia datang ke bank dan menanyakan spot rate. Nah, spot rate pada tanggal 1 Agustus berapa? 12.000 ini pada tahun 2014 ya, 12.000 rupiah per US dollar ya. Bila pengusaha dan bank tersebut sepakat menggunakan spot rate, berarti kan di sini spot rate lihat dari penjelasannya. Bursa falas di mana dilakukan transaksi jual beli dengan kurs spot ya, dengan kurs spot berlaku ini dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Jadi harga kesepakatan tadi berapa? Kalau tadi harga kursnya spot rate-nya, kurs jualnya 12.000. Jadi di sini pengusaha dan bank sepakat menggunakan spot rate. Ya, pakai nominal spot rate. Jadi di sini tadi dia perlu berapa? 10.000 US dollar ya, dikali 12.000. Kurs yang berlaku pada tanggal 1 Agustus 2014. Nah, dapat di sini dapatnya 120 juta. Dan Bank BNI harus menyerahkan falas sebanyak 10.000 US dollar pada tanggal 1 Agustus 2014. T+1. Selambat-lambatnya pada tanggal 3 Agustus. Maksimal 2 kali 24 jamnya. Jadi maksudnya transaksi tanggal 1 Agustus maksimal uang tersebut, menyerahkan falas tersebut kepada si pengusaha 2 kali 24 jam. Nah, ini spot rate. Jadi dengan cara immediate delivery dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Ya, itu gunakan angka kurs spot, nilai kurs spot, kurs jual. Ini pengertian mengenai spot rate ya. Kemudian ada forward rate. Ya. Di sini bursa falas dilakukan di mana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian falas dengan kurs forward, kurs yang ditetapkan sekarang tetapi diberlakukan untuk yang akan datang lebih dari 2 kali 24 jam. Kalau tadi kan spot rate ini harga yang berlaku pada hari itu maksimal berlaku sampai 2 hari, 2 kali 24 jam. Nah, kalau ini dia udah ditetapkan harganya berlakunya itu sampai 12 bulan atau 1 tahun. Forward timbul karena adanya ketidakpastian atau fluktuasi. Jadi ini aman ya, sistem amannya. Udahlah tetapkan aja dulu harga kursnya sekarang, nanti 12 bulan lagi atau 1 tahun transaksi lagi, selama 1 tahun transaksi itu bisa dipakai ya. Jadi misalnya kalian mau nukarkan bulan ke-8 itu masih bisa pakai forward ya, masih bisa pakai forward rate di sini. Jadi semenjak dilakukan sistem kurs, nah ini kan untuk sistem kurs mengambang. Jadi diberlakukan sistem kurs mengambang atau floating rate. Nah, banyak perusahaan atau bank. Jadi ini sejak diberlakukan banyak nih perusahaan atau bank gunakan kurs ini. Jadi ada kontrak ya, jadi kesepakatan. Jadi kesepakatan ini harganya sekian, ini bisa berlaku sampai 1 tahun lagi. Nah, itu kesepakatan bisa digunakan ya. Jadi banyak bank atau perusahaan di sini yang menggunakan forward
rate atau kontrak di sini. Untuk melindungi apa fungsinya? Melindungi transaksi perdagangan dan keuangan internasional dari resiko kerugian. Ya, jadi kalau ada resiko-resiko ini mereka gunakan forward. Jadi misalnya nanti kalian mau menukarkan dengan kurs forward uang kalian misalnya tadi contoh ya 10.000 US dollar ya, 10.000 US dollar uang. Itu mau kalian tukarkan kira-kira 8 bulan mendatang tapi harga hari ini 10.000 ya. Misalnya harga hari ini 10.000. Nanti kira-kira berapa bulan mendatang mencegah kerugian. Ini perusahaan mencegah ini tadi ya, mencegah terjadi kerugian. Nah, diadakanlah forward contract ya. Jadi kesepakatan harga untuk mencegah di kemudian hari nilai kursnya yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak diinginkan itu gunakan kontrak. Jadi kesepakatan. Ya, ini contoh kasus dari forward. Perusahaan Indonesia butuh dana membayar kontrak pembelian bahan baku. Jadi ini contoh ya, tadi kesepakatan. Jadi antara negara Indonesia dan Singapura perusahaannya. Ada pembeliannya kontraknya 1 juta ini dolar Singapura ya, dolar Singapura dalam jangka waktu 90 hari atau 3 bulan. Spot rate pada tanggal 1 Agustus itu 8.500 per dolar Singapura. Nah, karena fluktuasi kurs yang tidak menentu dan diperkirakan nilai kursnya akan apresiasi terhadap rupiah, ya, nilai dolar Singapura terapresiasi terhadap rupiah, maka perusahaan melakukan kontrak. Jadi dibuatlah kontrak forward dengan bank atau money changer atau dealer dengan kurs forward selama 90 hari Rp9.000. Ya, Rp9.000. Jadi pada waktu jatuh tempo tanggal 1 November, maka pimpinan perusahaan akan memperoleh dana sebesar 1 juta dolar Singapura dengan membayar kepada bank money changer. Nah, berarti 1 juta dikali 9.000 karena ini harga kesepakatan. Ya. Dia mau beli bahan baku ya, beli bahan baku kesepakatannya 9.000 dolar Singapura ya, 9.000 rupiah per dolar Singapura. Jadi di sini dia mau beli bahan baku harga kesepakatannya 9M ya, 9M. Harga kesepakatannya 9M. Nah, jadi kalau nanti kemungkinan nilai kurs jualnya 3 bulan mendatang menjadi 9.500. Nah, 9.500 rupiah per dolar Singapura. Berarti sini jadi 9,5M ya, 9M, 9,5M ya, 9,5M. Ini rugi nggak untuk si pembeli? Untuk Indonesia yang membeli bahan baku dari Singapura, ya rugi karena dia membayar lebih mahal dibandingkan dengan harga kurs kontrak yang ditetapkan tadi di awal dengan harga 9.000 per dolar Singapura. Nah, jadi untuk apa forward kontrak atau forward rate itu tadi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan di kemudian hari kalau tiba-tiba nilai kursnya naik, kita sebagai pembeli dirugikan. Tetapi kalau untuk penjual diuntungkan karena dia lebih banyak menerima kan. Nah, ini biasanya dibutuhkan oleh perusahaan yang memang melakukan pembelian atau melakukan transaksi perdagangan kepada negara-negara lain. Itu untuk kasus forward. Oke, ini Ibu skip aja perhitungannya. Sekarang, nah tadi itu udah spot rate ya. Spot rate, forward rate. Nah, ini opsi. Nah, jadi kita udah tahu tadi kurs jual. Nah, dengan menggunakan spot rate, dengan menggunakan forward, kita harus tahu itu berlaku untuk apa? Kita harus tahu opsi. Nah, opsi ini perjanjian atau kontrak antara penjual atau pembeli. Nah, jadi penjual opsi atau pembeli opsi. Di mana penjual opsi menjamin adanya hak, ya, bukan kewajiban dari pembeli opsi dengan membeli atau menjual aset pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi ada kontrak. Kontrak antara penjual dan pembeli. Nah, membeli aset dengan harga yang udah ditetapkan. Opsi saham diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lain. Perusahaan yang merupakan emiten dari saham yang dijadikan patokan tersebut tidak dapat terlibat dalam transaksi. Jadi ini aja dipahami. Dipahami dulu. Opsi itu perjanjian atau kontrak antara penjual dan pembeli dengan harga yang udah ditetapkan. Nah, berdasarkan bentuk hak yang terjadi, opsi dikelompokkan menjadi opsi beli dan opsi jual. Call dan put, ya, call option dan put option. Call option
Opsi yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham dalam jumlah tertentu pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Ya, memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham. Jadi kayak kalian ya, kalian membeli saham, udah harga ditetapkan, pada waktunya juga ditetapkan, itu hak. Ya, jadi kalian punya hak untuk beli saham dengan harga dan waktu yang udah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu ada haknya, hak kalian. Hak kalian untuk membeli sahamnya dengan harga berapa dan kapan dilaksanakan. Oke. Kalau opsi jual, put option, memberikan hak kepada pemilik. Nah, jadi kalau tadi sebagai penjual, saya, ibu sebagai pemilik. Jadi ibu diberikan hak untuk menjual saham pada jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan. Oke ya. Jadi opsi beli, hak untuk membeli, opsi jual, hak untuk menjual. Itu si pemilik ya. Nah, ini tadi spot rate. Nah, tadi udah Ibu jelaskan juga, ini nggak usah Ibu jelaskan lagi. Oke, nah terminologi opsi. Jadi opsi di sini exercise price, harga per lembar saham yang dijadikan patokan saat jatuh tempo. Nah, ini simbol, bukan simbol ya, ini penjelasan untuk, jadi misalnya nanti Ibu ada katakan expiration date, premi opsi. Nah, ini dia penjelasan masing-masing keterangannya. Nah, ini yang digunakan, terminologi opsi. Exercise price, harga per lembar saham yang dijadikan patokan saat jatuh tempo. Oke. Expiration date, batas waktu di mana opsi dapat dilaksanakan. Premi opsi, harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi. Nah, premi opsi, harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual. Jadi kalau kalian sebagai pembeli opsi, ya, kalian harus berikan premi. Nah, itu uang premi. Premi itu tambahannya kepada si penjual opsi. Nah, ini contohnya. Seorang investor membeli call option dengan harga Rp100. Nih ingat ya, call itu pembeli. Ya, saham yang dipatokkan adalah saham ABC. Jadi dia membeli saham ABC. Exercise price, nah apa tadi? Yang jatuh tempo kan? Nah, Ibu buka lagi. Nah, exercise price, harga jatuh tempo. Expiration itu batas waktu, opsi. Ya. Nah, expiration date-nya 3 bulan dari sekarang. Jadi dia beli opsi di saham ABC, harganya 1.200, expiration date-nya 3 bulan dari sekarang, dan opsi dapat dilaksanakan kapan saja sampai dengan expiration date, dan juga pada saat expiration date atau gaya Amerika di sini ya. Maksudnya gaya Amerika ini, jadi bursa mereka itu melaksanakan penjualan ya, atau melaksanakan pembelian itu pada saat jatuh tempo ya. Jadi pada saat jatuh tempo ini kan 3 bulan dari sekarang, 3 bulan kemudian baru dilaksanakan pembelian call option. Untuk memperoleh opsi, X membayar premi opsi sebesar 100. Jadi misalnya si A membeli opsi harganya 100 ya, dengan harga Rp100. Exercise price-nya 1.200. Nah, ada lagi biaya premi Rp100 kepada penjual opsi. Nah, ya tadi harganya 100, exercise price-nya 1.200, preminya 100 ya, ingat ya, preminya 100. Setelah beli call, si X memutuskan untuk membeli atau tidak membeli saham ABC dari penjual opsi. Kapan saja sampai batas waktu 3 bulan dengan harga 1.200. Jadi, Ibu jelaskan dengan kata-kata Ibu ya. Kalian tadi mau membeli harganya Rp100 ya. Nah, Rp100. Exercise price-nya 1.200. Preminya 100. Nah, jadi di sini kalian memutuskan beli nggak ya opsinya, beli nggak ya, itu pilihan kalian. Jadi opsi itu pilihan. Kalian beli nggak ya sahamnya dengan harga 100, exercise price-nya 1.200 sampai batas waktu 3 bulan ya. Ya, kapan saja sampai batas waktu 3 bulan. Nah, kita lihat dulu gimana kita memutuskan beli atau tidak. Kerugian maksimum yang dialami si X adalah sejumlah harga premi. Ya, jadi kalian kalau mau beli saham dengan gunakan opsi, ya, kalau opsi ya, beli ya, kalian wajib bayar premi 100. Itu kewajiban. Walaupun kalian nggak melaksanakan pembelian saham, kalian wajib membayar premi opsi 100. Ini kerugian paling maksimum. Biaya itu premi itu seperti administrasi ya, biaya premi untuk si penjual. Bila kondisinya tidak menguntungkan, harga saham di bawah 1.200, maka si X tidak melaksanakan opsi tersebut.
Ya, paham ya? Harga jatuh temponya 1.200. Ya, harga jatuh tempo 1.200. Nah, expired-nya sampai 3 bulan dari sekarang. Nah, kalau misalnya kalian mau beli dengan menggunakan call opsi, wajib bayar premi 100. Bila sahamnya di bawah 1.200, maka si X tidak melaksanakan opsi tersebut. Nah, jika sisi penjual opsi keuntungan maksimum bisa didapatkan hanyalah sebesar harga premi. Ini penjual ya. Maksimal keuntungannya sebesar premi. Tadi premi yang dibayarkan dari si penjual si pembeli. Ya, potensi keuntungannya bisa diperoleh pembeli opsi tidak terbatas. Sebaliknya potensi kerugian penjual opsi juga tidak terbatas. Potensi kerugian dan keuntungannya itu nggak terbatas. Jadi ini agak bingung ya kalau nggak Ibu jelaskan langsung ke angka. Nah, ya, Ibu langsung buka aja angka sih. Ini sini deh contoh kasus saja Ibu. Langsung ya. Oke. Ini contoh kasusnya yang tadi bingung, apa sih maksudnya opsi call? Apa sih maksudnya put opsi? Nah, jadi di sini contoh harga saham ABC naik, X memerintahkan, ini X ya, X memerintahkan broker untuk membeli satu kontrak call opsi. Jadi si X ini punya kontrak call opsi. Ya. Kontrak call opsi dengan strike price nih 2.500. Anggap premi opsi Rp225. Maka Bapak Nanda wajib menyediakan dana. Nah, tadi lihat di sini ini nggak ada tadi Ibu jelaskan 10.000 ya. Oke, dia membeli 10.000 saham per kontrak. Rp225 per lembar. Oke, ini tadi belum ada, makanya tadi bingung nih. Nanti penjelasannya dia membeli 10.000 saham ya, beli 10.000 saham per kontrak dengan harganya 225. Jadi 2.250.000 ditambah komisi. Berapa tadi komisinya? Ini belum ada ya. Komisi brokernya di sini hanya opsi. Oke. Jadi dipahami dulu. Strike price-nya 2.500 ini ya, jatuh temponya di sini, strike price-nya. Preminya 225, yang dibeli itu 10.000 lembar saham. Oke. Opsi pertama, ada 3 yang dilakukan. Ini X yang tadi ya, X, maksudnya ini X Bapak Nanda ini. Opsi pertama berakhir tidak bernilai. Misalnya harga saham BCA pada expired date jatuh pada bulan Oktober 2.200. Nah ya, jadi di sini bulan Oktober dia kontraknya 2.500 ya. Bapak Nanda atau si X ini tadi beli kontrak sama BC dengan harga sampai bulan Oktober 2.500. Oke. Ya, membeli dengan harga 2.500. Oke. Nah, rupanya pada bulan Oktober 2.200 harganya. Call option berikan hak pada Bapak Nanda. Apakah beli saham dengan harga 2.500? Karena dia punya kontrak 2.500, ternyata harga saham pada hari itu di bursa 2.200. Dia punya hak untuk membeli dengan 2.500. Oke, melaksanakan nggak? Ya pasti tidak. Ya, opsi berakhir tidak bernilai karena Bapak Nanda dapat membeli BCA dengan harga lebih murah. Nah, kalau kalian sebagai Bapak Nanda atau CX, kalian beli kontrak saham BCA pada bulan Oktober, akhir Oktober 2.500. Rupanya pada harga saham di bursa 2.200. Kok kita lebih mahal beli dengan kontrak, dengan opsi dibandingkan dengan harga yang berlaku pada saat itu. Nah, makanya di sini Bapak Nanda tidak melaksanakan hak belinya. Walaupun dia udah punya kontrak, dia tidak melaksanakan hak belinya. Ya, tetapi dia wajib bayar premi ya, 225. Ini wajib dibayar premi. Karena dia udah beli opsi kontrak ya. Oke, yang kedua opsi dilaksanakan. Yang tadi opsi tidak dilaksanakan karena harga saham lebih rendah dibandingkan harga yang udah disepakati dengan perusahaan tersebut ya. Itu tidak dilaksanakan. Kemudian kedua opsi dilaksanakan. Jika harga saham BCA naik, Bapak Nanda dapat melakukan exercise, melaksanakan hak beli dengan uang tebusan sebesar 2.500 kali 10.000, 25 juta. Ya, jadi kalau misalnya harga saham yang berlaku 2.600, Bapak Nanda bisa beli dengan harga kesepakatan 2.500. Lebih untung dia ya.
lebih untung karena harga pembeliannya, hak belinya lebih murah, ya. Gitu sahamnya. Kalau misalnya kita beli kan kita pengennya beli harganya kalau bisa murah sahamnya ya. Misalnya kalian mau beli, contoh ini Ibu contohkan aja, beli emas. Beli emas, ini harganya Ibu contohkan ya, contoh misal harga emas contohnya di bulan Oktober 1 gramnya 1 juta ya. Kalian punya hak beli bisa dengan 1 gram 900.000. Rupanya transaksi itu terjadi fluktuasi ya. Pada bulan Oktober harganya itu kalian kira bisa 1 juta per gram, kalian beli dengan 900, rupanya pas di bulan Oktober periode akhir harganya per gram 1.200.000 ya. Harganya per gram 1.200.000. Itu kita bisa laksanakan hak beli kalau harganya lebih mahal karena kita bisa beli lebih murah dengan 900.000 per gram karena harga yang berlaku 1.200.000. Tetapi kemungkinan kedua, kalau harganya 800.000 per gram, kalian prediksi 1 juta itu ya, prediksi 1 juta di akhir periode bulan Oktober contoh. 1 juta kalian beli buat 900. Rupanya harganya di bulan Oktober 800.000. Ngapain beli dengan harga kontrak 900? Mending beli dengan harga yang berlaku, harga pasar 900.000. Harga yang berlaku ya. 800.000 tadi ya, 800.000 per gram. Lebih untung dia. Dengan per gram 100.000. Jadi dia tidak melaksanakan hak belinya. Jadi wajib membayar premi karena dia udah beli kontrak opsi. Oke, itu ya penjelasannya. Ini tadi kalau opsi dilaksanakan karena harganya naik. Anggap BCH naik sahamnya per lembar 2.800 sebelum jatuh tempo. Bapak Nanda melaksanakan hak beli 10.000 saham BCA. Dia menggunakan harga kontrak 2.500 dan dapat dijual. Nah, setelah dia beli, dia jual lagi dengan harga yang berlaku 2.800. Jadi dapat untung dia. 2.800 kali 10.000 kurang 2.500 kali 10.000. Oke, 750.000 keuntungannya. Ya, 750.000. Oke, ini keuntungannya. Jadi pahami ya, kalau misalnya kita membeli harganya lebih rendah, kita laksanakan opsi. Tapi kalau kita membeli harganya lebih mahal, balik ya, kalau kita membeli harganya lebih murah, kita nggak laksanakan opsi. Kalau misalnya kita beli call opsi, harganya lebih mahal, nah seperti ini. Kita beli harga 2.500, kontrak rupanya harga yang berlaku pada saat itu 2.800, kita laksanakan. Tetapi kalau lebih rendah, nah tadi 2.200, kita beli dengan 2.800, ini tidak dilaksanakan. Ya, tidak dilaksanakan kalau lebih rendah. Oke, opsi dapat dijual di pasar sekunder. Jika harga saham BCA naik, nilai call opsi juga naik ya. Jadi naik, Bapak Nanda dapat menjual call opsi yang milikinya kepada investor lain. Jadi di sini dia bisa jual lagi kalau dia nggak mau pakai, dijual lagi bisa. Ya, dijual lagi bisa ke pasar bursa. Oke, sekarang contohnya di sini. Ya. Membeli call opsi. Misalnya ada sebuah call opsi, harga yang ditetapkan Rp1.000. Harga saham pada saat itu Rp1.000. Premi ya, premi dari opsi Rp50. Kita lihat berapa keuntungan dan kerugiannya jika investor membeli saham. Ya. Oke, buka lagi. Ini tadi Rp1.000. Oke. Nah, harga sahamnya di sini ya. Coba cek Rp1.000. Nah, ini harga sahamnya naik sampai harga saham turun. Kita tadi membelinya dengan, nah lihat, harga ditetapkan Rp1.000 kan. Nah, preminya 50. Oke, sekarang kita lihat. Tadi kalian punya striker price-nya 1.000. Kalau tadi contoh BCA 2.500, kalian punya 1.000 beli kontrak. Ya, beli harga call opsi Rp1.000. Ya. Nah, jika kita kondisikan harganya dari 1.200 sampai 500, jadi harganya naik sampai harganya turun. Ini kalau kita sebagai pembeli call opsi. Pembeli call opsi wajib membayar premi. Tadi berapa preminya? Rp50. Oke? Nah, sekarang ini ada penjelasannya. Ya, Ibu buat di bawah 1, keuntungan kerugian. Ini keuntungan ya, keuntungan dari pembelian call opsi. Harga sahamnya berapa? Misalnya Ibu contohkan 1.200. 1.200 dikurangi 1.000. 1.000 ini dari mana? Harga kesepakatan Rp1.000. Ya, harga sampai jatuh tempo Rp1.000.
kurang 1.000 kurang 50. 50 apa? Premi. Jadi dia di sini pembeli call opsi dapat untung 150 kalau harga sahamnya 1.200 naik tadi ya. Kalau harga sahamnya 1.150, call opsi untungnya dari mana? 1.150 kurang 1.000 harga yang ditetapkan tadi di awal, berarti tinggal berapa? 150 kurang 50. 50 premi. Dapat dia 100. Kalau 1.100 dikurangi 1.000. Ya, kurangi 1.000 harga yang di awal, dikurangi 50 premi. Dia cuma dapat keuntungan 50. Tapi kalau 1.050 dia nggak ada keuntungan sama sekali karena habis untuk bayar premi. Tetapi kalau di sini harganya 1.000, dia rugi 50 bayar premi. Jadi kalau misalnya harganya pada saat jatuh tempo 1.000, kalian ruginya hanya membayar premi di sini. Ya, jadi sampai 500 rugi yang bayar premi. Kalau kalian laksanakan hak ya, kalau kalian belum sempat jual, rupanya udah sampai jatuh tempo harganya turun. Nah, itu kalian ruginya hanya membayar premi, ya, nggak sampai jauh kerugiannya. Nah, jadi sering dicek, sering diupdate. Kalau kita sebagai pemegang opsi call, kita sering cek apakah harganya naik, apakah turun. Kalau turun, kita nggak usah laksanakan. Ini minus 50. Atau kira-kira turun, kita cepat-cepat jual sebelum harganya semakin turun. Nah, tetapi sama aja kalau kalian udah sempat harganya turun sampai 500, 400, 100, itu kerugiannya tetap harga preminya aja, kurang 50, minus 50 sih. Oke, kalau pembeli saham biasa nggak ada bayar premi. Nah, 1.200 kurang 1.200. Nah, dikurangi 1.150 kurang 1.150. Contoh ya, kalau kita tadi gunakan yang 1.000 tadi. Nah, ini juga kalau 1.050 kurang 1.050. 1.000 harganya nggak ada keuntungan apa-apa. Kalau 950 berarti 1.000 kurang 950 minus 50. 900 kurang 1.000 minus 100. 500 kurang 1.000 minus 500. Jadi kalau kita tidak membeli saham dengan call opsi ya, contoh dengan kontrak, semakin turun kerugian kita semakin besar. Ini kalau call opsi sebagai pembeli saham, semakin turun semakin besar kerugiannya. Oke, itu untuk call opsi. Sekarang sebagai penjual, ya, sebagai penjual. Oke, ini Ibu skip langsung ke put opsi aja. Kalau penjual call opsi di sini keuntungan penjualnya adalah kebalikan dari keuntungan dari pembeli call opsi. Jadi profil keuntungan penjual call opsi pada saat expired ya besarnya akan sama dengan kerugiannya. Jadi keuntungan si penjual ya harga premi tadi, uang premi yang dibayarkan oleh si pembeli. Nah, itu tadi ya. Itu kalau pembeli apa penjual call opsi ya. Sekarang put opsi. Put opsi apa? Hak menjual. Kalau call hak beli, ini hak menjual. Ya. Di sini harganya tetap 1.000. Put opsi dijual dengan harga Rp50. Harga saham pada saat ini Rp1.000. Ya, ini kita anggap aja exercise price-nya atau strike price-nya Rp1.000. Ya, kita beli dengan kontrak 1.000. Sama tadi ya soalnya ya, dengan sebelumnya dengan call preminya 50. Oke. Kalau put kebalikan dari call. Nah, pembeli put option. Nah, kalau tadi call option dia harganya turun semakin apa rugi ya atau bayar premi. Tapi ini kalau semakin naik dia rugi. Kenapa? Contoh, kalian punya hak beli 1.000 ya, kalau hak beli 1.000. Rupanya harganya naik. Ya, kalau tadi harga naik kan kita bisa gunakan hak jual kalau harga naik. Contoh kalau kalian beli emas, kalian gunakan hak jual kalian dengan lebih murah. Nah, kalau hak beli, nah kalian membeli. Misalnya kalian mau beli emas. Nah, tadi contoh jual ya. Kalian mau beli emas. Kalian beli di harga ini tunggu ya. Put option hak untuk put option ini hak untuk jual ya. Oke, ini Ibu rubah dulu. Oke, ini udah penjual ya. Oke, sorry ya. Jadi put option itu penjual ya. Jadi hak untuk menjual. Oke. Nah, Ibu. Jadi di sini maksudnya nanti takutnya kalian salah paham pula. Bukan hak untuk membeli sini ya, hak untuk menjual si pembeli put option. Jadi kalian sebagai penjual, kalian membeli hak ya, membeli hak dengan put option. Oke, contoh ya. Kalian di sini hak untuk membeli dengan
hak untuk menjual ya, menjual kok membeli pula, hak untuk menjual dengan put option. Berarti kalian sebagai pedagang di sini. Nah, contoh ya. Tadi kalian udah punya call, sekarang kalian punya put option, hak untuk menjual. Kalian punya saham, kalian mau jual itu dengan opsi put ya. Kalau kalian jual, nah kalau kalian dibeli harganya naik, itu rugi kita ya. Kita beli kalau bisa harganya rendah ya kan. Kalau bisa beli dengan harga rendah ya. Oke, kalau ini put kebalikannya ya. Kalau tadi Ibu skip, nah harga kontraknya tadi 1.000, harga makin turun kita rugi. Karena kita punya harga 1.000, kalau harga makin turun lebih baik kita beli harga dengan harga pasar. Nah, contoh emas tadi, kalau harga makin naik kita punya harga 1.000, nah kita untung, kita bisa beli dengan harga lebih murah. Itu juga untuk penjual. Ya, penjual. Kalau penjual gimana kebalikannya? Nah, jadi kebalikan seperti pembeli tadi. Penjual kalau dia harga naik rugi. Ya, harga naik rugi ya, put option. Tapi kalau harganya turun semakin untung. Nah ya, pahami dulu put option apa, call option apa. Nah, Ibu buka lagi pengertiannya. Bentar ya. Bentar dulu. Oke, call beri hak beli, kalau put berikan hak jual. Kalau tadi call option harganya naik, untung. Kalau turun harganya kalau turun rugi. Kalau put tadi kalau naik rugi. Kalau turun untung. Hak jual. Contohnya apa? Kita mau jual emas ya. Kalau menjual emas dengan harga ketetapan tadi 1.000. Ya, kalian mau jual emas harga ketetapan 1.000. Rupanya harganya naik. Kalian bisa jual lebih mahal, tapi kalian punya harga kontrak 1.000. Rugi, ya, rugi karena kalian bisa jual dengan harga yang lebih besar lagi. Tetapi kalau harganya turun, misalnya kalian punya harga jual, contoh ya, harga jual tadi 1.000. Nah, rupanya pas di pasar harga jualnya 800. Kalian bisa jual dengan harga lebih tinggi dengan kontrak. Itu untung untuk kalian karena kalian bisa menjual dengan harga lebih tinggi. Tetapi kalau kalian udah beli kontrak harga 1.000, rupanya pas di pasar bursa, harga yang dijual 1.400, ngapain kalian pakai harga kontrak? Lebih untung gunakan harga yang berlaku di pasar. Itu tadi put option ya. Ibu jelaskan lagi, takut nanti bingung kalian. Oke, Ibu balik lagi kasusnya. Tadi kebalikannya ya, seperti call. Nah. Oke, ini rugi. Jadi kalau harganya tadi tapannya 1.000, kurang 1.200, kurang 50. Nah, ini kerugiannya hanya bayar premi. Ya, premi 50. Jadi sama tadi seperti call, kerugiannya hanya premi. Oke, kalau Ibu langsung aja, kalau harga 500. Berarti harga ketetapannya 1.000, kurang 500, kurang 50. 450. Kalau ini 1.000 kurang 900, kurang 50. Premi, dapat 50. 950. Dia punya harga 1.000, 1.000 kurang 950, 50. Bayar premi, habis. Nah, kalau untuk saham biasa ruginya sama seperti call, dia mengikuti. Nah, 1.000 kurang 1.200, 200. Nah, tapi kalau untuk keuntungan di sini. Nah, 1.000 kurang 500, 500. 1.000 kurang 900, 100. Dia nggak ada bayar premi. Jadi ruginya kalau misalnya terjadi kenaikan, ini ruginya sangat besar. Nah, ini dijaga kalau kerugian itu dengan opsi kontrak. Jadi hanya bayar uang preminya saja. Itu pembeli put option ya. Bukan maksudnya pembeli hak beli, bukan. Dia membeli hak jual ya, pembeli put option. Dia sebagai pembeli hak jual, bukan sebagai hak beli ya. Hak beli tadi call, put ini hak jual ya. Oke. Kalau sebagai penjual, kalau tadi kan pembeli hak jual. Kalau dia sebagai penjual hak jual, penjual put option, keuntungan maksimum sama seperti call yang bisa diperoleh
oleh penjual put option adalah harga premi. Jadi berapa premi yang dibayarkan itulah keuntungan dia. Rugi premi itulah yang didapatkan oleh si penjual. Kerugian maksimum juga sebesar striker price dikurangi dengan harga premi. Ya, itu kerugian ya tadi ini. Hanya premi. Oke. Strategi perdagangan opsi Ibu rasa sampai situ aja. Untuk apa? Ini opsi untuk melindungi portofolio, risiko penurunan pasar, hedging. Jadi kalau mencegah terjadinya hal, misalnya tadi kalau call opsi mencegah terjadinya kenaikan harga, jika terjadi penurunan harga, kalau put option mencegah terjadinya kenaikan harga. Nah, itu tadi risikonya untuk melakukan spekulasi terhadap pergerakan harga saham. Jadi kalau kita sebagai pembeli atau penjual dari opsi, kita mencegah resiko pergerakan harga saham itu tadi menggunakan opsi, ya. Mempunyai ekspektasi di sini, investor punya ekspektasi bahwa harga saham akan mengalami kenaikan, jadi dia beli call option atau menjual put option. Sebaliknya jika investor berharap harga saham turun, ya, dia beli put atau menjual call option, tergantung. Jadi bisa satu investor membeli put dan menjual call option. Lihat pergerakan sahamnya seperti apa. Oke, mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Jadi nanti ada kuis juga akan Ibu buat, tetapi Ibu sampaikan dulu materi kita hari ini. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya Ibu akan berikan kuis dan latihan soal untuk opsi. Oke, Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.